Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kesempatan kali ini kita hadir dalam edisi khusus, edisi Bincang Asik, yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu istimewa, teman kami, sahabat kami, Ibu Suni Astuti, guru dari SMP 23 Semarang, yang beliau adalah salah seorang dari guru penggerak, ya. Guru penggerak yang keberapa, Bu? Angkatan yang keempat. Apa motivasi Bu ikut ke guru penggerak itu? Iya, Pak. Jadi terima kasih sebelumnya ya Pak Rati, saya kok diajak ini ya. Itu kehormatan buat kami ini. Nah, ini membicarakan program guru penggerak ya Pak. Ya. Jadi di situ tujuannya adalah kaitannya dengan bagaimana guru itu nanti dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mengenali siswa dan diberikan bekal pedagogi dan banyak hal. Dan ketika saya mengikuti CGP yang angkatan 4 ini baru jalan 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan baru jalan, dan kami baru sampai ke modul paket 1, yaitu modul 1.1 sampai 1.4. Itu saya merasakan manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Kan setelah saya mendapatkan ilmu itu, kemudian saya praktekkan sendiri di kelas saya gitu ya. Itu luar biasa Pak. Jadi Sekalipun kita dulu di bangku kuliah itu juga sudah mendapatkan bekal pedagogi, tapi sesuai dengan perjalanan waktu, perkembangan zaman itu gimana itu? Nah, itu malah nganu Pak, kita di refresh lagi ya, Di refresh. mindset kita di refresh lagi tentang ini loh, pendidikan yang sesungguhnya itu seperti ini. Dan juga di samping di refresh mungkin paradigmanya juga Ya, mungkin disesuaikan dengan perkembangan atau tuntutan sekarang ini. Betul Pak. Oke. Kami itu sering menyaksikan di YouTube teman-teman kami itu membuat video yang isinya adalah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah ini mumpung Ibu ada di sini, kami ingin juga mendapatkan sharing tentang bagaimana sebenarnya konsep pemikiran tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi begini Pak, kita akan di-refresh lagi pemikiran beliau yang luar biasa itu tadi, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu tertuang dalam bukunya beliau, Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1. Jadi di sini kita Pak, ketika kita menjadi pendidik, itu kita menuntun siswa kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman itu apa? Terus terang maaf, ini buat kami Bu, dan buat teman-teman ini mungkin hal yang baru ini. Ya. Bisa diceritakan gitu? Secara sederhana ya Pak, penangkapan saya dan saya belajar. Secara sederhana bahwa kodrat alam itu anak itu sudah dari sononya. Dari sononya. Fitrahnya. Itu sudah tercipta. Kalau bahasanya Bu Ana itu sudah genetik. Ya. Nah, dalam tumbuh kembangnya Pak, kita kan menuntunnya Pak. Dalam kembangnya dia akan dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan juga zaman itu ya. Iya. Gitu Pak. Jadi di situ juga ada motivasi internal dan eksternalnya yang mempengaruhi itu tadi. Jadi dalam hal ini kita diingatkan bahwa seorang pendidik itu adalah ibaratnya itu petani. Beliau Ki Hajar Dewantara itu Pak. Jadi kita itu harus menciptakan yang namanya lingkungan belajar,
itu ibaratnya kalau seorang petani itu menyiapkan sebidang tanah Tanah. untuk ditanami bibit padi. Bibitnya adalah siswa yang membawa kodrat alam itu apa? Kodrat alamnya itu. Kodrat alamnya itu ya. Dan kita sebagai pendidik itu menyiapkannya, lingkungan yang belajar itu ibaratnya sebidang tanahnya. Yang tanahnya itu. Kita perlu yang namanya apa Pak? Kalau kita menanam itu bercocok tanah, kita gemburkan dulu tanahnya, kita airi, kemudian kita pupuk, ya, sedemikian hingga kita rawat sehingga bibit yang kita tanam tadi akan tumbuh kembang dengan baik. Harapan kita seperti itu. Jadi konsep pemikiran beliau itu salah satunya kita sebagai pendidik menuntut anak kita seperti seorang. Berarti kalau dianalogi tadi sebagai media untuk menanam tadi harus kita ciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk tumbuh kembangnya kodrat anak itu. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, berarti kalau di samping kodrat alam tadi ada kodrat zaman. Sementara zaman itu kan selalu berputar dan berubah. Berarti guru harus apa itu? Mengikuti perubahan zaman. Sementara maaf kita kan produk out gitu ya. Uniknya Pak itu nanti akan nyambung dengan yang namanya bahwa guru profesional itu salah satunya adalah mengenali karakteristik peserta didiknya Pak. Ya. Berarti ini merupakan PR besar bagi kita sebagai guru ini, bahwa guru ini tidak boleh hanya berdiam diri. Pokoknya aku seperti ini, saya kan udah lama gitu ya. Terus lagi ada tambahan, sudah saya udah di zona nyaman. Zona nyaman itu kan ada PR di dalam. Oke. Berarti dalam rangka untuk ini tadi merangsang pertumbuhan siswa. Kalau ditinjau dari tuntutan kodrat zaman, guru harus dinamis, guru harus kreatif, guru harus inovatif ya. Dan selalu belajar, dirinya. Maka istilahnya guru penggerak ya. Penggerak tadi nggak diam, dinamis kan? Betul, tapi harapannya bahwa semua guru itu nantinya bakal menjadi guru penggerak. Ya, walaupun mungkin secara definitif itu tidak ikut dalam program guru penggerak, tapi secara implementatif gitu ya, itu tetap harus mengadopsi gitu ya. Maka kita yang sudah kita masuk di PGB sebelumnya, kita menularkan ilmu itu di lingkungan kita sendiri, karena setiap ada kesempatan mari kita ikut ya kan Pak. Tapi kalau belum ada kesempatan, kita bisa belajar dari yang sudah kita. Oke. Jadi dalam hal ini kita belajar itu kita kolaborasi sama-sama, saling mengisi, saling bersinergi ya. Oke. Itu tentang pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara. Luar biasa kalau itu memang diimplementasi dalam pendidikan, dan guru-guru itu menyadari itu semua, kemudian hal itu dilaksanakan dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Masya Allah, ini satu hal yang luar biasa gitu ya. Generasinya ini ya. Baik. Nah, begini Bu, di akhir-akhir ini ya, sekarang ini kan eranya era globalisasi, era digitalisasi, keterbukaan dunia perkembangan IT yang luar biasa. Nah, alhamdulillah dari situ tentu kita untuk berkembang itu peluang, kesempatan, fasilitas itu luar biasa, termasuk siswa-siswa kita ya. Tapi di sisi lain yang di samping manfaat nilai positif yang bisa banyak kita ambil itu, tapi juga di sisi lain kan kita juga tidak menafikan, tidak menutup mata bahwa di samping itu ada dampak buruk, dampak negatif dari akibat era keterbukaan itu. Nah, ini kita sebagai guru ini kan tidak hanya sekedar transfer ilmu, ya, tapi kita juga harus membentuk karakter, menumbuhkan karakter siswa kita. Nah, apa yang bisa kita implementasikan dari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara terkait dengan dalam rangka pembentukan karakter anak didik ini? Saya mau mengingatkan Pak Hadi semboyan, 3 semboyan. Masih ingat? Gimana?
ing ngarsa sum tulodo ing madya ngangon karsa tuturi handayani. Itu kalau kita teladani, kita telaah, kita itu sangat bagus sekali. Oke. Nah mungkin mungkin perlu diingatkan kembali, direfresh kembali tentang apa itu ing ngarsa, apa sum tulodo ing madya ngangon karsa tuturi handayani. Yang pertama ing ngarsa sum tulodo. Itu berarti di kita guru itu menjadi contoh, Menjadi contoh. teladan di depan. Tidak hanya sekedar memerintah anak ini dan itu, mengajak anak dan itu, menyuruh anak dan itu, tapi keteladanan harus. Keteladanan kita memberi contoh dan teladan. Ya. Oke, saya teringat itu ya. Memang yang namanya keteladanan itu sangat penting karena siswa itu tidak hanya butuh teori-teori, tidak hanya butuh apa itu himbauan ya, tetapi sosok itu ya. Ada kata bijak itu teladan itu lebih berarti daripada 1000 nasihat. Jadi kalau banyak kata-kata itu Kadang-kadang anak itu merasa diceramahi itu kadang-kadang ya anak sekali ya. Oke, ya. Betul, Pak. Jadi itu yang pertama dalam rangka mengimplementasikan karakter daripada mengimplementasikan pemikiran konsep pembelajaran dia dari masyarakat. Yang kedua, Ya, yang kedua adalah tadi madya ngangon karsa. setelah kita guru pendidik itu di depan menjadi teladan, di tengah pun hadir di antara siswa, di tengah siswa ya, membaur dengan siswa, menggali potensi, memberikan semangat, gitu Mas. Ya, jadi menstimulus siswa untuk bisa menghasilkan karya-karya ide-ide besar gitu ya, dalam rangka untuk mengembangkan potensinya gitu ya. Ibaratnya kalau kita rangkul mereka, kita ada di tengah-tengah mereka, kita support, kita kembangkan, kita beri semangat. Mangun karso ya, kita semangat kita bangun untuk bisa menjadi orang-orang yang kreatif, berkarya, produktif gitu ya. Antara mereka. Terus yang ketiga, tuturi handayani. Ketika kita di belakang mereka, Ya. kita tuh berikan dorongan, semangat, ya. Memacu, nah gitu ya. supaya anak menjadi dirinya sendiri dan lebih baik. Karena sudah diawali dari keteladanan, kemudian juga digali potensinya, kemudian guru memberikan dorongan semangat. Maka itu akan efektif gitu. Iya. Kalau hanya memberikan dorongan semangat tok, tapi tidak ada keteladanan, no way. Di dalam kita menghadapi siswa, di samping nilai-nilai positif yang kita kembangkan tadi, berkarakter, di samping kita mentransfer ilmu, juga kita membentuk karakter. Tapi dalam perjalanannya kan bukan kita itu berjalan di atas jalan tol yang mulus. Ya. Ada kendala dari tangan. Terus bagaimana untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah menurut konsep pemikiran Gajah Dewantara dalam hal pendidikan? Betul Pak. Jadi kita kembali lagi bahwa mendidik dan menuntun anak-anak sesuai program alam dan program zaman, kita pun juga sebagai guru akan lebih baik, dan sebaiknya kita pun juga mengikuti perkembangan yang ada. Sekali lagi tadi ya Pak ya, zaman sekarang tidak hanya kok anak-anak terlambat kemudian kita suruh lari, Ya, biasanya kan begitu. seperti itu ya kan. Iya. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, meskipun salah satunya adalah berkebudayaan global atau apa namanya itu, memahami global ya. Tapi juga tidak kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Ya, budaya bangsa sendiri ya. Identitas diri. Iya. Nah, jadi di situ kita perlu sekali mempelajari apa yang terjadi di masa sekarang ini. Oh, pemakaian media sosial ya Pak. Ya. Kita berikan mereka pengetahuan, kita berikan mereka rangkaian ini dampaknya ketika anak melakukan seperti ini, ada filter, Akan ada akibat seperti ini. Ya. Dan itu semuanya sebab akibat itu akan kembali kepada siapa yang berbuat kan. Ya. Istilahnya kalau wong nandur bakal manen. Nandur tuai. Nah, nandur pari, mundur pari, nandur rawe, mundur rawe. Nah ini berarti seperti itu harus ditanamkan sebagai satu keyakinan pada anak-anak kita ya. Oke. Nah, tadi saya sempat buka-buka di sini. Ketika
menangani siswa-siswa yang bermasalah itu ada yang namanya pendekatan dengan segitiga restitusi. Nah ini maksudnya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan untuk dibagikan kepada teman-teman kita ini, karena terus terang bagi kita ini hal yang benar-benar asing dan baru ini, ada istilah segitiga restitusi. Sebelum saya menyampaikan segitiga restitusi Pak Adi, saya pernah mengajak bicara dengan Bu Ani, yaitu Bu BK. Ya, Bu Ani, Bu BK. Ya, Ada salah satu case ya Bu, satu case kita mengaplikasikan itu segitiga restitusi pada anak itu. Monggo Bu Ani. Ya, monggo Bu Ani diceritakan pengalamannya. Terima kasih Pak Radi, Bu Yuni. Saya waktu itu bersama Bu Yuni menangani anak yang tidak mengikuti tes online PAS 1. Sebelum tahu akar masalah, memang banyak teman-teman guru yang menjudge bahwa anak tersebut seperti ini, seperti itu. Waktu itu kami masih kesulitan berkomunikasi dengan orang tua dan anak. Mereka juga tidak mengkomunikasikan kendala yang dialami kepada sekolah. Setelah kami bertemu dengan orang tua dan anak, ternyata memang ada beberapa kendala yang salah satunya adalah kendala sinyal. Rumah anak tersebut memang cukup jauh kalau harus datang ke sekolah, sedangkan orang tua tidak bisa mengantar. Kalau mau mengikuti tes online, sinyal di rumahnya sering timbul tenggelam. Akhirnya anak tersebut pasrah untuk tidak mengerjakan. Dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan antara anak dan orang tua dengan sekolah. Saya lihat di situ anak yang awalnya muram udah sedikit semangat, dan anak berjanji untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan PAS, dan orang tua juga akan lebih memperhatikan dan mendampingi perkembangan anaknya serta mengkomunikasikan ke wali kelas apabila mengalami kendala. Begitu cerita singkatnya Pak Radi. Jadi di sini berarti pentingnya komunikasi gitu ya, antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, kemudian dilakukan pendekatan yang secara humanis ini ya. Orang tua diundang untuk ke sekolah, kemudian siswanya diajak bicara, guru, orang tua, siswa gitu ya, sehingga akar masalahnya punya tahu. Dengan demikian guru tidak mengambil keputusan sepihak, tidak memberikan hukuman sepihak tanpa mengorek akar masalah yang sesungguhnya. Nah, dengan demikian setelah tahu akar masalah maka guru akan mengambil keputusan secara bijak. Terima kasih Bu Ani atas sharingnya dari pengalaman Ibu menangani siswa bermasalah tadi. Bisa dijelaskan segitiga restitusinya itu gimana dengan apa yang dijelaskan Bu Ani tadi? Segitiga itu mungkin ada 3 unsur ya? Ada 3 sisi ya. Nah, sisi apa kaitannya dengan penanganan siswa-siswa bermasalah sebagai pendekatan untuk mengatasi itu? Saya akan menyampaikan teorinya Gosen 2004. Teori Gosen. Ya, itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam hal ini Pak, segitiga restitusi itu ada 3 hal ya Pak. Ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya tadi? Contohnya ketika anak itu kok harusnya itu memakai sepatu hitam, Ya. tapi Ternyata pakai putih atau warna yang lain. Kita itu akan menggali. Sebagai guru itu pasti menanyakan, ada apa Mbak? Kok sepertinya Pak ada yang beda ya hari ini ya? Coba dilihat, oh iya Bu, oh iya Pak, sepatu saya ya Pak aja. Pendekatan dulu. Pendekatan. Kita gali akar masalah. Akar masalah kenapa dia bisa jadi anak itu mengenakan sepatu tidak sesuai dengan tata tertib itu karena memang niatnya melanggar ada. Tapi juga ada karena sebabnya tertentu gitu ya. Oke, itu yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Itu ciri-cirinya. Jadi intinya itu mencari akar masalah. Biasanya dengan kata-kata begini Pak. Contohnya ya Pak. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
yang namanya siswa melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya. Ada alasannya. Maka kita akan kembali lagi yang namanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 loh Pak. Ada 5. Apa saja? Ingat apa enggak Pak? Jadi kebutuhan survival, bertahan hidup, Bertahan. Ya. kemudian ada cinta kasih atau diterima, Eksistensinya diakui ya. yang ketiga ada penguasaan, Ingin menguasai sesuatu ya. kemudian ada kebebasan, Kebebasan. dan satunya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi seandainya ada anak kok mengambil roti atau jajanan temannya, itu kita sebaiknya udari dulu, kita udari dulu. Oh, kemungkinan kebutuhannya dia apa yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia dari rumah lapar, tidak sarapan gitu ya. Memang nggak ada yang untuk sarapan gitu ya. Atau mungkin dia hanya sekedar kesenangan, bersenang-senang. Apa yang dibedakan cara gitu ya. Dari kebutuhan itu, kemudian kita kembali lagi ke apa tadi Pak? Yang kedua, setelah kita tahu akar masalah melalui validasi tindakan yang salah, berikutnya adalah yang kedua yang mana? Yang kedua yang tengah itu yaitu Yang menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Artinya bahwa kita menetralisir situasi kondisi saat itu. Jadi dengan kalimat kita tadi yang seperti tadi, kita mencari alasannya apa anak itu tadi, kemudian kita berikan kata-kata penenang. Kalau saya menyebutnya sebenarnya gitu ya. Contohnya, oh iya Mbak, Mas, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Artinya menstabilkan. Tidak kemudian menjadi dia sebagai satu-satunya orang yang berbuat seperti itu. Kita katakan mentalnya anak adalah setiap anak itu juga tidak sama ya Pak ya. Ya. Anak itu. Itu ada yaitu menanyakan keyakinan. Maksudnya bahwa ada kesepakatan kelas ataupun yang kita kenal dengan peraturan gitu ya. Peraturan tata tertib kelas. Bahwa memakai sepatu hitam itu pada hari tertentu, atau hari bebasnya juga hari tertentu menggunakan sepatu bebas, itu kita kembalikan ke dia lagi, kita sadarkan, kita ingatkan. Ya, contohnya dengan kalimat Mas ingat nggak nilai-nilai apa yang kita sepakati? Hal apa saja yang kita sepakati sama kelas ya. Mungkin kalau ada tertulis yang didokumentasikan di papan mungkin coba dibaca, mungkin ya itu bisa juga ya. Iya kita ingatkan kan, coba itu diambil dulu dibaca itu yang kesepakatan kita di kesepakatan kelas kita. Ya bahwa kita boleh memakai sepatu bebas pada hari tertentu saja. Kayak nilai sehingga akhirnya dia sadar bahwa akan kesalahan itu, kemudian dia juga termotivasi untuk memperbaiki diri gitu ya. Tidak dijudge langsung dihukum. Iya. Nah sementara ini kan gini loh ya, paradigma guru-guru termasuk saya ini ya, kita kan yang namanya reward sama punishment ya. Punishment itu kalau anak itu kita merasa bahwa anak itu wah berprestasi, wah kita support, kemudian kita beri hadiah gitu. Tapi bagi anak yang melanggar langsung kita tidak bisa yang diponis gitu. Dampaknya nanti ke belakangnya. Masya Allah. Menjadi anak-anak yang tidak sebaik ya. Ya Bapak Ibu, ini tepuk tangan untuk Bu Yuni. Luar biasa. Jadi luar biasa, ini mungkin menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, bahwa di antara kita yang kita ini ada produk-produk lama ini, gaya-gaya lama mungkin masih melekat pada kita. Nah, dengan sharing bersama Bu Yuni ini, harapannya adalah kita mendapatkan pencerahan dan ini bisa kita adopsi untuk kita implementasikan dalam tugas kita mendidik anak-anak kita. Betul sekali Pak. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, mungkin ini Bu Ana ya. Bu Ana itu kan lama sebagai kesiswaan ya, punya asis atau kesiswaan. Bagaimana Bu Ana mungkin bisa sharing pada kita bagaimana Ibu menangani siswa bermasalah, pendekatannya bagaimana, apa yang Ibu lakukan gitu untuk kita mungkin nanti akan ada benang merahnya dengan apa yang Bu Yuni sampaikan tadi tentang segitiga restitusi dalam pendekatan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Monggo Bu Ana.
Terima kasih baik Pak Rati dan Bu Yuni atas waktunya. Saya akan coba dari versi saya selaku kesiswaan yang banyak berkecimpung terlibat menangani masalah anak-anak. Seperti pernah ada kasus mengambil hak orang lain sampai pelecehan anak ya. Ini biasanya kalau saya ambil adalah perempuan. Anak saya panggil, di situ saya berperan bukan sebagai guru atau pendidik, tapi sebagai ibu. Jadi saya menganggap dan memperlakukan seolah dia adalah anak saya sendiri. Kemudian saya ajak bicara dari hati ke hati. Misalnya, kamu telah melakukan kesalahan apa? Saya minta anak untuk bercerita. Kalau sama-sama perempuan, dia nanti biasanya akan lebih terbuka, bahkan sampai menyentuh dan emosinya bisa keluar. Kadang-kadang tidak bisa berkata-kata anak itu, hanya bisa menangis, diam. Maka saya biarkan dulu. Saya tunggu sampai akhirnya dia bicara sendiri dan curhat ngapa dia sampai seperti itu. Setelah saya ajak diskusi tentang akibat perbuatannya itu, baik pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Bagaimana kalau dia sebagai pihak yang diperlakukan seperti itu atau sebagai pihak korban? Biasanya akhirnya anak itu mau menyadari dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, saya bertanya, kalau kamu menyadari bahwa perbuatan itu salah, langkah selanjutnya bagaimana? Ada keinginan enggak untuk merubah atau menginginkannya lebih baik? Biasanya anak itu menyampaikan komitmennya, Pak, untuk tidak mengulanginya lagi dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebagai salah satu contoh kasus yang pernah saya tangani. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan pendekatan segitiga restitusi apa belum ini ya. Begitu Pak Rati, Bu Yuni, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Bu Ana tadi nyambung ya Bu ya? Nyambung. Jadi Ya. kalau kita sadari sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ketika menghadapi siswa ya Pak. Oh, itu ternyata tuh yang dinamakan segitiga restitusi. Iya. Bisa jadi yang sepertinya sudah pernah melakukan itu, ya, cara teorinya. Mungkin atau mungkin ada yang kurang satu sisi. ya mungkin satu sisi atau dua sudah kita lakukan, mungkin sisi yang lain belum artinya belum sempurna. Tapi paling tidak sebagian sudah kita lakukan, hanya saja istilah itu mungkin kita belum tahu. Dan dengan ini harapannya nanti bisa sempurna ini yang segitiga restitusi ini bisa kita lakukan tiga-tiganya gitu ya, sehingga nanti terintegrasi dengan baik dalam menangani siswa. Harapannya anak itu yang melakukan kesalahan itu akan dia kembali tumbuh karakternya lebih baik lagi. Tidak kita sisihkan, oh kamu jadi ini tidak. Ya, jadi kita sentuh hati, perasaan halusnya, ya kita ajak diskusi dari hati ke hati tentang kesalahan yang dilakukan itu, sehingga akhirnya anak tidak merasa diinginkan, tidak merasa kemudian disucilkan atau mungkin divonis gitu, tapi justru kita motivasi, kita yakin, kita tanamkan keyakinan bahwa sebaik-baik orang itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang berbuat salah, tapi kemudian setelah sadar kesalahannya itu dia berusaha memperbaiki. Mungkin Mas, ada yang ingin disampaikan Bu? Mungkin ada yang tadi ada kontrol apa? Betul Pak. Iya. Jadi kita sebagai guru pendidik itu akan lebih baik juga mengenal yang namanya posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah. Jadi dengan mempelajari segitiga restitusi dan mengaplikasikannya di dunia nyata ya, itu Bu Ani sempat mengatakan bahwa akan enak banget ya kalau itu semua guru berlaku seperti itu, guru BK akan ringan gitu ya. Kalau setiap bulan peran gitu ya. Karena di dalam kelas pun, dalam pembelajaran kita ya Pak ya, itu kan pasti ada satu dua anak yang bermasalah tentu ada, iya. Iya, tidak semuanya itu ditumpukan kepada guru BK. Kita di rumah kita juga bisa berperan, betul sekali. Nah, apa saja itu? Ya, jadi Pak, yang pertama itu adalah
guru itu jika posisinya sebagai penghukum, Guru sebagai penghukum. itu dengan kata-kata begini misalnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu apa dampaknya? Apalagi dengan kalimat, kalau kamu tidak melakukan, awas, segala Berarti intimidasi itu ya. intimidasi itu endingnya nanti akan siswa itu kemungkinan akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi andikan dia tidak melakukan hanya semata-mata karena takut ketahuan pada saat itu, tapi ketika ada kesempatan Dia akan mengulangi lagi, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. hubungan tua, aku kuping kan atau kuping gitu. Iya. Ya. Yang kedua, Pak, Itu guru sebagai penghukum. Ya. jadi kita mengetahui posisi kontrol sebagai ini dampaknya nanti apa? Sebagai dampaknya apa? Kan Oke. kita buat dari itu juga. Sehingga Kita setelah tahu kita dampaknya itu ternyata tidak menguntungkan ya, alternatif lain. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya begini, guru itu melihat kesalahan siswa kemudian diperceramah, kamu seharusnya tidak melakukan itu sangat kecewa sekali sama kamu dan sebagainya. Nah itu nanti hasilnya itu anak akan berbohong. Kemudian nanti dia hanya sekedar mengatakan I'm sorry ya, maafkan saya. tidak Dan tulus. dia pun nanti tuh akan muncul merasa rendah diri, Pak. Oh, apalagi itu kalau kita sampaikan itu di depan. Lah, itu mentalnya down sekali. Oh, Kita Masya Allah. tidak seharusnya. Yes, astagfirullah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, Yang ketiga, itu guru sebagai teman. guru sebagai teman. Yang kita biasanya melakukan itu ya. Iya. Siswa ya, Pak, ya. Oke. Karena sebagai teman tuh harapannya, oh Tuhan, Ada keterbukaan. keterbukaan. Nah, itu kalau kita melihat ke sini, Pak, itu Itu bagus. hasilnya nanti akan ketergantungan. Oh, ketergantungan. Ketergantungan. Jadi si anak ini akan meletakkan gurunya itu orang yang sangat penting, tapi dia begini, Pak. Misalnya ya di SMP ada sosok seperti itu, tapi ketika dia di jenjang selanjutnya kemudian Tidak mendapati guru yang mendapatkan seperti guru itu. dia nanti Akan membandingkan. Iya. Dan hasilnya dia menjadi lemah, tidak mandiri. Tidak mandiri, Masya Allah. Dan yang keempat, Yang keempat, itu jika guru sebagai pemantau, sebagai pemantau pengawas. kemudian hasilnya itu nanti anak itu hanya akan menyesuaikan atau berlaku jika ada dalam Pengawasan. bentuknya CCTV ya. Itu, Pak. Dan Berarti dia takut melanggar karena merasa diawasi. Ketika merasa tidak ada yang mengawasi, berbuat gitu ya. dampaknya ya, Pak, ternyata. Oke. Kemudian yang satu, Pak, yaitu Yang kelima. guru sebagai manajer. Manajer. Nah, ini tingkatannya Manajer itu kayak perusahaan saja. manajer ya, Pak ya. Manage. Pertanyaan, Pak. Kita tadi menggunakan restitusi tadi, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini kita kembalikan lagi ya, Pak ya. Jadi kita tanya, kemudian kita stabilkan identitasnya, kemudian kita gali lagi dirinya sendiri. Kita penguatan meyakinkan. Kita tumbuhkan lagi bagaimana baiknya. Itu nanti akan membantu anak untuk meletakkan dirinya nanti sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas nantinya. Berarti kalau saya lihat dari 5 tadi, Ya. itu yang paling ideal yang kelima. Yang kelima, karena anak itu kita ajak untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri tadi ya, Pak. Ya. Sehingga di anak itu kalau dia kemudian tidak melakukan pelanggaran karena memang dia itu keluar dari kesadaran sendiri, karena dia tahu sebab dan akibatnya. Ya, akibat dari suatu sebab itu tahu gitu ya. Positif atau negatif itu dirinya sendiri. Toh itu semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. Orang bilang itu sopo nandur bakal mundur. Nandur pari bakal mundur pari, nandur rawe bakal gatelan. Ya, Pak. Jadi ini yang Pak ya, juga bagus untuk para orang tua ya, Pak ya. Ya. Jadi kita pun sebagai guru di sekolah juga orang tua mereka di sini. Kita berikan lingkungan yang positif, ya. Kita tuntut mereka dengan positif, kita juga mau belajar, ya, Pak. Dan kalau di rumah itu juga akan lebih baik tidak membanding-bandingkan anak satu dengan yang lainnya. Iya. Itu juga termasuk. Ya, karena kalau anak dibandingkan itu nanti dia akan yang kepercayaan diri, rendah diri gitu, apakah dibandingkan dengan orang yang lebih gitu ya. Setiap anak itu punya
punya karakternya yang sendiri, dia punya potensi kiprahnya sendiri ya, organ alamnya kompetensinya juga berbeda gitu ya. Iya. Sekarang kita kembali lagi mengenal mereka, karakteristik mereka, siswa-siswa kita itu ya Pak. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sudah banyak yang bisa dibagikan kita. Sebenarnya kami ingin menggali lebih jauh lagi untuk mendapatkan sharing dari Bu Yuni, tapi karena waktu, saya kira untuk bincang-bincang kita hari ini, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bersama kami bersama Bu Yuni, dan wabil khusus kepada Bu Yuni, terima kasih sekali atas waktunya dan juga kesediaannya untuk sharing berbagi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan menjadi bagian dari masalah kita bersama. Baik Bapak Ibu, dari bincang-bincang kita tadi bahwa kita sebagai guru yang kita hadapi siswa itu ibarat suatu tanaman yang akan kita tanam di suatu lahan. Nah, kita harus menyiapkan lahan itu sebaik mungkin agar tanaman itu nanti bisa tumbuh kembang dengan maksimal, dengan baik. Artinya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan dari kompetensi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagai guru kita ini tidak hanya transfer ilmu, tetapi kita punya amanah untuk membentuk siswa berkarakter. Kita siswa berkarakter. Nah, untuk itu semuanya dibutuhkan keteladanan dari kita. Dan Kerjasama bersinergi ya. Dan yang ketiga, dalam perjalanan yang namanya menghadapi siswa itu beraneka ragam karakternya. Sehingga ada siswa yang bermasalah. Kita melakukan pendekatan yang namanya segitiga restitusi, yang meliputi tadi validasi, tindakan yang salah untuk mendapatkan akar masalahnya, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian kita memberikan penguatan dengan menanyakan keyakinan. Akhirnya demikian yang bisa kita tarik simpul untuk acara bincang-bincang asik pada kesempatan kali ini. Dan saya sebagai pembawa acara mungkin ada yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai di sini dulu. Berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.